video kali ini saya akan menjelaskan pengamatan terhadap siswa-siswi SD, SMP, SMA yang sedang melakukan pembelajaran secara daring dan melibatkan teori-teori pembelajaran. Selanjutnya, di video kali ini saya dibantu oleh saudara Febrianti Meeraji. Dia adalah siswa SMP Negeri 1 Lemito yang duduk di bangku kelas 9. Febrianti sedang melakukan pembelajaran secara daring atau online. Hal ini dilakukan setiap sekolah yang ada di Indonesia maupun di luar negara di masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa melihat foto tersebut bahwa Febrianti sedang belajar dengan menggunakan media pembelajaran lewat handphone seperti lewat jenjang sosial dengan mengakses aplikasi yang canggih seperti WA, Telegram, Zoom Meeting, Google Meet, dan Classroom. Aplikasi ini juga bisa mempermudah dalam pekerjaan tugas dikarenakan semua permasalahan pembelajaran tugas bisa diselesaikan dengan menggunakan gadget yang semakin canggih di era globalisasi sekarang. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kini diadakan melalui daring. Karena di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang bertujuan untuk mengatasi dan membatasi penularan penyakit virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan semua orang, termasuk pendidik dan peserta didiknya yang biasanya melakukan proses dan aktivitas belajar di sekolah dan universitas kini dibatasi untuk sementara. Kebijakan ini menjadikan kegiatan belajar mengajar dalam konteks tatap muka dihentikan sementara. Selanjutnya yaitu pembelajaran secara daring yang melibatkan teori pembelajaran. Menurut pendapat saya itu teori behavioristik, dikarenakan menggunakan teori behavioristik pada proses daring online yang akan menimbulkan stimulus respon yang cepat pada diri peserta didik. Teori behavioristik ini sangat cocok diterapkan untuk melatih tingkah laku peserta didik di dalam proses belajar mandiri melalui daring e-learning yang digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Aplikasi teori behavioristik dalam belajar dan pembelajaran secara mandiri di masa pandemi COVID-19 terletak pada tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakter pembelajaran melalui media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Sehingganya dengan menggunakan teori belajar behavioristik dapat membentuk perilaku yang diinginkan, stimulus dan respon yang timbul dari dalam diri peserta didik dan pendidik pada saat proses belajar dan pembelajaran. Aktivitas belajar dan pembelajaran secara mandiri menerapkan behavioristik di masa pandemi COVID-19 akan membuat peserta didik lebih bertanggung jawab di dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban bagi peserta didik. Samping itu, peserta didik juga akan mendapatkan tambahan ilmu yang diperoleh pengalaman-pengalaman dirinya sendiri, baik belajar secara efektif di dunia pendidikan maupun belajar efektif secara mandiri dari rumah masing-masing. Dengan menerapkan teori behavioristik ini dalam proses belajar pada mengetahui tingkah laku peserta didik di dalam menjalankan social distancing pada masa proses pembelajaran mandiri dan hasilnya akan meliputi perubahan pola pikir dan perubahan perilaku yang diinginkan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.